Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah di kelas geografi. Untuk video kali ini, Ustazah akan melanjutkan pembahasan tentang sistem informasi geografi. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang komponen ya, hari ini khusus untuk materi analisis spasial. Nah, analisis spasial itu adalah analisis yang biasanya dipakai untuk menganalisis data-data menggunakan sistem informasi geografi. Sebelum ke situ, saya akan mereview dulu ya. Jadi di komponen SIG itu kan ada dua data ya, kemarin Ustazah menjelaskan, yaitu data spasial, mohon maaf ini salah ya, bukan data spesial, tapi data spasial dan data atribut. Data spasial itu ada dua macam, yaitu data vektor dan data raster. Nah, data spasial itu yang seperti apa? Nah, ini Ustazah akan melihatkan contohnya ya, data spasial. Nah, yang kalian lihat ini ya, ini adalah data citra. Jadi Ustazah mengunduh citra dari Google Maps, kemudian dimasukkan, ditampilkan di software sistem informasi geografi. Kan kemarin ada 5 komponen ya, ada software, ada hardware, software, kemudian ada brainware, ada data, dan ada method. Nah, nanti di sini kita akan belajar semua 5 komponen tersebut. Nah, untuk data sendiri yang pertama tadi ada data apa namanya spasial. Nah, ini termasuk dengan data spasial gitu ya. Contoh data spasial yang data raster. Data raster itu kalau misalnya kita zoom ya, di zoom jadi banyak, jadi sedikit, nanti akan keluarannya tuh kotak-kotak ya. Sebentar, saya cari zoomnya dulu. Nah, jadi kalau di zoom terus, ini akan bentuknya itu kotak-kotak. Nah, ini disebut dengan pixel. Jadi data raster itu, mohon maaf, sebentar. Ini nggak kelihatan ya semuanya. Terlalu besar ini, maaf. Jadi kalau nah ini bentuknya kotak-kotak kayak gini. Nah, setiap kotak itu disebut dengan pixel. Nah, ini adalah data spasial yang data raster. Nah, kita kembalikan dulu seperti ukuran semula. Kemudian yang selanjutnya adalah data spasial yang eh, apa namanya? Vektor. Nah, contohnya adalah yang ini. Ada sungai. Nah, ini adalah data vektor. Data vektor itu adalah biasanya berupa garis, titik, dan luasan. Kebetulan contohnya Ustazah untuk yang sungai ini adalah data yang berupa garis. Jadi dia bentuknya garis seperti ini. Nanti kalau di zoom dia nggak jadi kotak-kotak ya, tetap seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari data spasial yang vektor. Contoh lagi misalnya ini penggunaan lahan. Nah, ini adalah data spasial yang vektor yang dia berupa poligon gitu ya, atau luasan seperti itu. Ini adalah contoh-contohnya. Kemudian yang kedua adalah data atribut. Ya, jadi data tadi ada dua, spasial dan atribut. Data spasial itu ada dua, yaitu data vektor dan data raster. Nah, untuk yang data atribut itu adalah data yang isinya adalah informasi mengenai data spasial. Nah, misalnya ini, data spasialnya adalah sungai. Nanti kalau kita klik di sini, oh ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, jadi mohon maaf. Sebenarnya, nah ini, dilihat open atribut tabel. Nah, tabel-tabel ini disebut dengan data atribut yang dia menginformasikan apa yang ada di dalam data spasial. Gitu. Misalnya kalau kita klik ini, nah ini yang warnanya biru cerah ini adalah hasil dari kita milih tadi ya. Ini namanya sungai apa? Oh, ini namanya sungai PP. Nah, informasi itu disebut dengan data atribut. Jadi sudah jelas ya untuk yang data. Kemudian langsung saja kita ke analisis spasial. Nah, analisis spasial dalam sistem informasi geografi itu sebenarnya ada banyak sekali ya. Cuman yang biasanya kita apa namanya? Yang biasanya ada atau yang biasanya keluar di ujian-ujian
itu hanya beberapa saja, dan nanti Ustazah akan menjelaskan yang sekiranya memang keluar gitu ya. Sebentar. Nah, ini Ustazah menggunakan modul ya. Modulnya ini bisa kalian download. Sudah Ustazah pasang di LMS pertemuan ke-6 atau ke-7 gitu. Nanti silahkan dilihat. Untuk yang pertama, analisis yang pertama adalah analisis buffering. Analisis buffering ini adalah membuat poligon menggunakan jarak gitu ya. Jadi analisis buffering itu adalah membuat poligon pada satu objek berdasarkan jarak tertentu. Nah, contohnya, kalau tadi kita ada data berupa sungai ya, sungai itu kan dia datanya data vektor seperti ini. Nah, ini adalah sungai. Nah, sungai ini mau kita buat buffernya. Jadi membuat jarak, membuat poligon berdasarkan jarak. Kalau kita mau menganalisis tentang banjir misalnya, nah daerah yang dia rawan banjir, salah satunya adalah yang dekat dengan sungai. Nah, misalnya jarak 6 meter gitu ya, jarak 6 meter itu adalah jarak dataran banjir. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan bangun rumah di jarak kurang dari 6 meter itu ya pasti akan terkena banjir. Nah, kita mau buat bufferingnya, kira-kira lokasinya itu ada di mana saja di sini gitu. Nah, Ustazah sudah membuat buffer untuk yang 6 meter. Nah, ini mohon maaf, nggak kelihatan. Ini yang 20 ya, contohnya. Nah, seperti ini. Ini namanya buffering. Tapi bukan 6 meter, ini kebetulan yang Ustazah klik adalah buffer untuk yang 20 meter. Jadi jarak antara ini objek sungai dengan yang bagian paling luar, ini sepanjang 20 meter. Nah, jadi buffering 20 di sini poligonnya itu sudah menghitung sendiri otomatis gitu ya, yaitu 20 meter. Kemudian yang kedua adalah overlay, analisis overlay. Analisis overlay adalah tumpang susun peta. Jadi kalau kita ada data-data seperti ini, ya, ini bentuknya layer-layer ya. Ini kalau kita hilangkan, nanti bisa kosong. Nah, Ustazah mau menjelaskan bentuk layernya, overlaynya itu seperti ini. Misalnya kalau kita ada data pertama, data raster berupa citra penginderaan jauh. Kemudian kita tumpuk lagi datanya dengan data sungai. Nah, seperti ini. Ini namanya overlay. Kemudian Ustazah mau tumpuk lagi menggunakan penggunaan lahan. Nah, ini berarti datanya dijadiin satu, ditumpuk gitu, ditumpuk jadi satu. Nah, overlay ini nanti ada berbagai macam lagi gitu ya. Salah satu contohnya adalah, nah kalau kita lihat di sini di geoprocessing, overlay itu contohnya yang pertama adalah intersect. Intersect itu kalau kita punya dua data digabung jadi satu, maka hasil perpotongan dari data tersebut itu dinamakan intersect. Ya, jadi daerah yang hasil perpotongan itu dinamakan intersect. Nah, intersect ini biasanya dipakai untuk mengetahui mana data yang punya kesamaan gitu ya, yang punya perpotongan itu ada di mana gitu. Kemudian ada union. Kalau union itu disatuin. Jadi kalau misalnya ada dua data dijadiin di overlay, kemudian nanti hasilnya adalah gabungan dari dua data. Jadi bedanya kalau yang intersect tadi, intersect itu perpotongannya. Kalau union itu gabungan dari dua data. Begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah scoring. Scoring itu adalah pemberian skor. Misalnya seperti ini ya. Kalau kita mau mengkaji masalah banjir misalnya, maka kita harus lihat dulu land use atau penggunaan lahan dari wilayah yang mau kita analisis banjir itu seperti apa. Gitu ya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita ada video satu lagi ya, silahkan nanti ditonton. Untuk yang kali ini kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.